Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan jasad seorang wanita yang ditemukan di dalam lemari. Sebelum kematiannya, banyak firasat buruk yang dialami oleh keluarga, hingga akhirnya korban pun dikabarkan telah meninggal dunia di dalam kamar kosannya sendiri. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal video ini, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Resti Widya berusia 30 tahun yang berasal dari Kampung Neger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Resti merupakan seorang perantau yang sudah lama tinggal di Jambi. Selama di Jambi, Resti menyewa sebuah indekos di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Resti tinggal sendirian di kosan tersebut, sementara orang tua dan adiknya berada di kampung halaman. Di dalam perantauannya ke Jambi, Resti bekerja sebagai seorang freelance yang tidak terikat kontrak dengan perusahaan manapun, yang dimana Resti pernah bekerja sebagai wanita pemandu lagu. Hingga akhirnya kabar duka pun datang ketika Resti ini ditemukan tidak bernyawa. Kejadian ini pun bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024. Teman dari Resti mencoba menghubunginya lantaran Resti sempat menyampaikan jika dirinya akan pergi untuk pulang kampung. Namun pada saat dihubungi, ponsel milik Resti sudah tidak aktif. Hingga sore tiba, ponsel milik Resti tidak kunjung aktif. Mulai dari sanalah temannya pun merasa ada yang aneh. Lalu pada jam 18.30, teman dari Resti ini memutuskan untuk datang ke kosan dan mengecek keberadaannya. Setibanya di depan pintu kamar dalam kondisi tertutup. Ketika didekati pintu itu, terlihat ada bekas congkelan. Karena merasa curiga, temannya pun segera melaporkan hal tersebut pada pemilik kosan dan memanggil tukang kunci untuk membuka pintu kamar Resti. Setelah pintu berhasil terbuka, kamar pun terlihat kosong dan Resti tidak ditemukan di dalam kamarnya ataupun di kamar mandi. Di dalam kamar itu hanya terlihat tas milik Resti. Lalu pada saat dicek, di dalam tasnya pun sudah kosong. Setelahnya, pandangan mereka tertuju pada lemari pakaian yang terbuka dan berantakan. Seketika, mereka pun sangat terkejut ketika melihat tubuh Resti ditemukan di dalam lemari dalam kondisi meninggal dunia dan tanpa busana. Tubuhnya pun meringkuk, berada di lemari paling bawah ditumpukan baju-baju. Mendapati hal itu, pemilik kosan pun segera melaporkan penemuan tersebut pada RT setempat dan segera diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Setibanya polisi di lokasi kejadian, tubuh Resti pun dikeluarkan dari lemari baju. Jasad Resti dalam kondisi tangan terikat ke belakang, diikat menggunakan jaket, dan mulutnya pun tersumpal kain. Selain itu, ditemukan luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya. Menurut polisi, diperkirakan waktu kematiannya adalah 5 atau 7 jam sebelum ditemukan, bukan 5 hari seperti isu yang beredar di warga sekitaran. Tubuh Resti pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kabar duka ini akhirnya sampai ke telinga keluarga di Banten. Keluarga pun yang mendapatkan kabar tersebut tidak percaya jika Resti telah menjadi korban pembunuhan. Ayahnya Resti dan adiknya langsung berangkat dari Banten menuju ke Jambi untuk melihat dan menjemput jasadnya Resti. Setibanya di rumah sakit, keluarga pun meminta polisi untuk secepatnya melakukan otopsi guna mengungkap kematian yang menimpa Resti. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Resti telah mengalami patah leher dan benturan pada kepalanya. Pada sisi lainnya, dari hasil olah TKP di lokasi kejadian, polisi mendapati adanya barang korban yang hilang seperti ponsel, tabungan, dan kalung emas. Polisi pun masih menyelidiki lebih dalam terkait barang korban yang hilang itu. Dari kasus ini, polisi telah memeriksa 12 orang saksi, baik dari keluarga, teman, kerabat, dan juga warga sekitaran.
informasi yang didapat dari ayahnya Resti yang bernama Ismet Kaisar berusia 58 tahun. Jika anaknya ini sempat menghubungi keluarga dan mengaku mendapatkan ancaman beberapa waktu terakhir. Sementara ada kesaksian lainnya dari ibu angkatnya Resti yang bernama Levi. Levi mengatakan jika pada malam sebelum ditemukannya meninggal dunia, Resti sempat menghubunginya sekitar pada jam 22.00. Resti mengatakan jika dirinya ingin datang ke rumahnya, namun hanya berselang 5 menit kemudian, tiba-tiba Resti membatalkan kedatangannya dan mengatakan jika Resti akan kedatangan tamu ke kosan. Yang diduga sosok itulah merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Resti. Levi tidak menyangka jika itu adalah komunikasi terakhirnya, hingga pada keesokan harinya Levi mendapatkan kabar jika Resti sudah meninggal dunia. Serupa dengan kesaksian ayah dari Resti, jika Resti ini sempat mengadu kepada Levi jika dirinya sedang mendapatkan ancaman, namun Resti tidak merespon lantaran Resti merasa tidak bersalah. Namun tidak dijelaskan secara rinci permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Resti hingga mendapatkan ancaman itu. Berdasarkan informasi yang beredar, setelah berhenti sebagai pemandu lagu, Resti sering menerima tamu yang didapat dari aplikasi online. Selain itu, akun sosial media milik dari Resti menjadi sorotan. Hal tersebut lantaran pada saat jasad Resti ditemukan, akun milik Resti pun aktif dan berubah nama dari Slayboy 069 menjadi calon jenazah, yang diduga akun itu dibajak oleh pelaku pembunuhan. Dari informasi saksi yang diterima oleh polisi, pihak kepolisian pun mulai mengidentifikasi ciri-ciri dari pelaku pembunuhan yang sesuai dengan keterangan para saksi. Selain itu, polisi menemukan sebuah rekaman CCTV yang terlihat seorang pria menggunakan jaket dan masker masuk ke dalam kamarnya Resti. Setelah memastikan pelaku sesuai dengan informasi, pihak kepolisian pun langsung melakukan perburuan kepada pelaku. Pengejaran polisi bisa dikatakan cukup lama hingga 1 minggu. Hingga akhirnya polisi pun berhasil mengetahui posisi dari keberadaannya, yaitu berada di Sumatera Selatan. Ya kan awalnya dia tempatnya curhat yang saya, tapi cerita telepon kan, tante katanya kan ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh. Tadi aku bilang itu tuh 1 minggu yang lalu. Bilanglah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja, aku bilang kan, atau ke rumah tante aja. Aku bilang nggak lah teh, nggak merasa bersalah jadi nggak takut kan gitu. Jadi saya komunikasi dengan dia terakhir jam 10 malam sebelum kejadian. Itu rencananya malam itu dia mau ke rumah saya. Pas malam kejadian. Nah, malam kejadian itu jam 10 dia menghubungi saya. Teh nanti mau ke rumah tante. Ya udah naik Grab aja. Iya katanya kan. Sudah tuh 5 menit setelah itu dia nelpon lagi. Teh nggak jadilah Resti ke sana. Kata dia ngomong kan. Namanya dia kerja kayak gitu, dia ngomong ada orang mau datang. Kata dia ngomong tamu yang ada yang mau datang gitu. Tepat pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pada jam 05.50, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku di kawasan PT Rimba Hutan Mas, Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku pembunuhan ini bernama Daniel Sihombing yang bekerja sebagai supir truk. Dirinya pun ditangkap ketika sedang tidur di dalam truknya. Ternyata hubungan antara pelaku dan korban ini merupakan teman kencan atau pelanggan dari korban Resti. Setelah dilakukan interogasi, Daniel mengaku jika motif pada pembunuhan itu karena tergiur harta benda yang dimiliki oleh korban. Selain itu, pelaku pun mengaku sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup. Kronologi pembunuhan ini berawal ketika pelaku melakukan open BO melalui aplikasi pertemanan, di mana pelaku dan korban sudah saling kenal, yang sebelumnya pelaku pernah menggunakan jasa korban. Open BO kedua kalinya ini, mereka sepakat untuk bertemu di kosannya korban. Setibanya di kosan itu, mereka pun melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, tanpa sengaja pelaku melihat barang-barang berharga miliknya korban.
dan tergiur, mulailah berpikir untuk menguasai harta korban, lalu memikirkan bagaimana caranya membunuh korban Resti. Usai melakukan hubungan badan, Resti masih tanpa busana dan tidak menyadari sedang diintai oleh pelaku. Di saat Resti ini lengah, tiba-tiba pelaku menghampiri dan langsung menggenggam lehernya. Resti pun sempat melawan tapi kalah tenaga, hingga akhirnya Resti kehilangan nyawa. Lalu pelaku mengikat tangan Resti menggunakan jaket dan menyumpal mulutnya menggunakan kain. Setelah itu, dia pun memasukkan tubuh Resti ke dalam lemari dan menutupi tubuhnya menggunakan baju-baju di dalam lemari itu. Hingga akhirnya jasad Resti pun ditemukan dan pelaku tertangkap. Kejadian ini menjadi luka mendalam bagi ayah korban. Terlebih firasat aneh yang dialami pada saat berada di rumahnya. Hal aneh itu adanya seekor burung yang masuk ke dalam kamar. Hal yang tidak biasa itulah yang membuatnya sangat yakin jika itu adalah pertanda buruk untuknya. Pada saat ini, jasad Resti pun sudah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Sementara pelaku terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dan terancam pidana 15 tahun. Guys, setiap manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa. Mari kita berdoa agar Allah senantiasa menutup aib kita dalam kondisi hidup hingga pada saat ajal tiba dan di akhirat nanti. Sudah banyak kejadian ini, semoga ini menjadi yang terakhir dan membuat kesadaran untuk mencari pekerjaan lainnya. Oke guys, sekian dulu video hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?